Halo Bidika. Negara-negara kaya selalu punya mega proyek yang bikin masyarakat dunia geleng-geleng kepala. Seperti proyek yang sedang dijalankan oleh negara satu ini. Kuwait nekat memindahkan lautan ke atas daratan yang tandus. Kok bisa? Mari kita bongkar. Kuwait merupakan negara kecil yang terletak di pesisir Teluk Persia, Timur Tengah. Negara ini bersebelahan dengan Arab Saudi di bagian utara dan negara Irak di bagian selatan. Terletak di timur laut Semenanjung Arab, daerah Kuwait umumnya berupa daratan rendah dengan titik tertinggi, yakni 306 meter di atas permukaan laut. Kuwait memiliki 10 pulau, di mana pulau terbesarnya yakni Bubiyan memiliki luas 860 km persegi dan terhubung ke seluruh negara dengan melalui jembatan sepanjang 2.380 meter. Terdapat 0,6% dari luas daratan Kuwait dianggap subur dengan vegetasi yang jarang ditemukan di sepanjang 499 km garis pantai. Sebagai salah satu negara terkaya dengan cadangan minyak bumi dan gas alam yang mampu bertahan hingga puluhan tahun, maka tak heran kalau Kuwait memiliki mega proyek ambisius yang membuat dunia kagum. Salah satunya yakni membangun mega proyek dengan memindahkan laut ke atas gurun. Sekilas terdengar gila dan mustahil. Namun di Kuwait, hal ini benar terjadi. Proyek bernama Sabah Al Ahmad Sea City ini merupakan proyek terbesar yang pernah dibangun oleh Kuwait dan menelan anggaran hingga puluhan triliun rupiah. Kota Laut Sabah Al Ahmad merupakan visi pembangunan sejak tahun 1980-an. Saat itu, mendiang Khalid Yosef Al-Marsud bercita-cita ingin menciptakan pusat kota baru di Kuwait. Visinya ini kini diadaptasi dan diwujudkan oleh sang putra, yakni Fawaz Al-Marzouk, yang juga merupakan pengembang properti. Kota yang dibangun dekat dengan perbatasan Arab Saudi ini, rencananya akan menjadi kota metropolitan yang mampu menampung 250.000 orang. Kota ini akan menghadap ke pantai sepanjang 200 km di kanal buatan di lepas Teluk Arab. Pembangunan kota laut ini berlangsung dalam 10 fase selama 25 tahun. Tahap pertama mega proyek ini telah dimulai pada tahun 2004 dan terus berlangsung hingga 25 tahun. Dalam realisasinya, proyek ini melibatkan 2.000 pekerja dari 20 negara. Di jantung kota laut Sabah Al Ahmad akan dibangun sebuah pusat retail dan pariwisata bernama Al-Kiran. Proyek senilai 700 juta dolar Amerika Serikat ini merupakan proyek bergaya resort dan tersebar di tepi laut seluas 350.000 meter persegi. Lokasi ini mencakup pusat perbelanjaan modern kelas atas pertama di Kuwait, 2 menara hunian bertingkat tinggi, 1 menara apartemen lengkap dengan perabotan, pelabuhan yang mampu menampung lebih dari 900 kapal, hingga hotel bintang 5 bergaya resort dengan fasilitas kelas internasional. Pusat perbelanjaan modern akan mencakup area seluas 75.000 meter persegi dan akan memadukan antara merek-merek mewah ternama dengan kualitas premium. Seluruh area perbelanjaan akan berada di dalam ruangan tetapi menawarkan sensasi seperti sedang berjalan-jalan di luar ruangan dengan penggunaan skylight sebagai sumber cahaya alami. Dirancang oleh arsitek ternama kelas dunia, pusat perbelanjaan ini akan memiliki gaya arsitektur yang unik dengan menggabungkan gaya resort dengan motif tradisional Arab. Fasad gedung dirancang untuk mampu memberikan keteduhan dengan menyaring cahaya yang masuk, namun tetap mempertahankan identitas uniknya. Pengunjung juga akan disuguhi tempat duduk yang nyaman di berbagai restoran. Tak hanya itu, di setiap sisi jalan akan dihiasi dengan pohon palem untuk menciptakan ruang pejalan kaki yang nyaman antara pusat perbelanjaan dengan pelabuhan. Salah satu bagian yang paling ikonik adalah area pusat Al-Kiran. Taman Al-Kiran akan dipenuhi dengan vegetasi yang kaya dan beragam. Selain itu, para pengunjung akan disuguhi oleh ruang terbuka yang nyaman untuk anak-anak, serta ruang pertunjukan yang besar. Lokasi ini dengan sendirinya akan menjadi magnet yang kuat untuk seluruh warga Kuwait. Al-Kiran akan menjadi lokasi hiburan, komersial, serta komunitas baru di kota laut Sabah Al Ahmad. Lebih dari 200.000 orang akan ditampung dalam hunian gaya resort. Tak hanya bermanfaat bagi manusia, kehadiran kota laut Sabah Al Ahmad ternyata turut memberi dampak bagi marga satwa. Sebelumnya dilaporkan bahwa biota laut di Teluk Persia mengalami penurunan yang mengkhawatirkan, khususnya di Kuwait.
Penurunan ini disebabkan oleh penangkapan ikan secara berlebihan, pencemaran air, hilangnya lahan pembibitan, dan perubahan iklim. Proyek ini akan mencakup jalur air sepanjang 200 km dan menyediakan lebih dari 50% garis pantai ekstra untuk Kuwait. Saluran air akan menjadi habitat pembibitan dan budidaya beberapa spesies laut seperti kerapu berbintik orange, kepiting renang biru, dan udang pisah. Selain sebagai kawasan konservasi, jalur air di kota Laut Sabah Al Ahmad juga berperan dalam menjaga stok ikan di Kuwait. Sejak dibuka pada tahun 2018, seluruh habitat laut yang dibuat secara artifisial memiliki kekayaan serta kelimpahan spesies yang mendekati habitat alami. Habitat buatan ini bahkan mampu melebihi habitat alami laut terbuka di Kuwait. Setidaknya ada lebih dari 1.000 spesies makrobiota yang saat ini berada di perairan kota laut, termasuk 100 spesies ikan dan kera. Walau tergolong negara kecil, Kuwait termasuk negara dengan cadangan minyak yang melimpah. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Bank Dunia bahkan pernah mencatat Kuwait sebagai salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita, serta termasuk dalam daftar negara dengan GNI per kapita di atas $70.000 Amerika Serikat. Minyak bumi dan pendapatan ekspor menjadi penyumbang terbesar bagi negara ini. Sedangkan industri non-migas yang paling menunjukkan hasilnya adalah manufaktur baja. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kewirausahaan dan usaha kecil yang baru merintis mengalami peningkatan yang signifikan di Kuwait. Sektor informal pun turut meningkat seiring dengan majunya digitalisasi di negara ini. Pada tahun 2019, Irak merupakan pasar ekspor utama Kuwait, dengan produk makanan dan pertanian menyumbang sekitar 94,2% dari total komoditas ekspor. Sementara secara global, produk ekspor utama Kuwait adalah minyak dan bahan bakar mineral yang meliputi 89,1% dari total ekspor. Diikuti pesawat terbang dan pesawat ruang angkasa sebesar 4,3%, bahan kimia organik 3,2%, plastik 1,2%, besi dan baja 0,2%. Lalu permata dan logam mulia, mesin termasuk komputer, aluminium, tembaga, garam, belerang, serta batu dan semen masing-masing 0,1%. Kuwait juga merupakan pengekspor hidrokarbon tersulfonasi dan nitrasi terbesar di dunia pada tahun 2019 lalu. Negara ini pun menduduki peringkat ke-63 dari 157 negara dalam daftar Indeks Kompleksitas Ekonomi tahun 2019. Lalu pada tahun 2020, Kuwait menduduki peringkat keempat di wilayah Middle East and North Africa atau MENA dalam pendanaan awal setelah Uni Emirat Arab, Mesir, dan Arab Saudi. Nah, itu tadi sekilas mengenai mega proyek Kota Laut Sabah Al Ahmad di Kuwait. Apa kamu tertarik untuk berkunjung ke sana, Bedikers?